Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 24. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekelompok cahaya kemasan pada saat ini berlama-lama di dasar sungai Pil ini, dan tempat yang sebenarnya sangat gelap tiba-tiba terlihat sangat terang oleh cahaya kemasan itu. Di tempat itu juga dipenuhi dengan tekanan yang sangat menakutkan, dan cahaya keemasan itu meledak-ledak membentuk sebuah gelembung udara berwarna emas, yang pada saat ini sosok dari seorang pemuda yang bernama Lindong sebenarnya telah duduk di tempat itu seperti seorang Buddha yang sedang bersemedi. Dan tubuh dari Lindong sendiri pada saat ini telah dialiri banyak dari cahaya keemasan yang masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh dari Lindong yang pada saat ini telah ditutupi oleh sisik naga berwarna hijau yang telah memantulkan cahaya. Sebenarnya cahaya hijau itu terlihat semakin samar, dan ketika melihat lebih dekat ada celah di antara sisik naga hijau yang ada di tubuh Lindong, dan aroma berdarah juga tercium dari sosok pemuda itu. Dan ini adalah hari ketiga Lindong berada di dasar sungai Pil untuk melakukan penyerapan pada energi emas nirwana. Selama 3 hari ini tekanan di sekeliling Lindong menjadi semakin kuat, dan seolah-olah seluruh tekanan yang ada di tempat ini mulai berfokus pada Lindong. Bahkan hal itu akan membuat orang yang bisa merasakan dan juga melihatnya pasti akan sangat ketakutan dalam menghadapi tekanan yang semakin menakutkan seperti ini. Secara bertahap pori-pori di seluruh tubuh Lindong kini telah ditekan oleh kekuatan yang sangat besar, hingga pada akhirnya darah Lindong keluar dari pori-pori di tubuhnya. Meskipun Lindong tidak terluka parah, tapi tekanannya semakin lama semakin meningkat. Dan jika hal ini terus berlanjut, maka Lindong pada akhirnya akan benar-benar merasakan betapa besar harga yang harus dia bayar ketika dia ingin menyerap semua energi emas nirwana yang ada di dasar sungai Pil ini. Meskipun tekanan di tempat ini sangat menakutkan, tapi Lindong juga telah menuai banyak manfaat selama 3 hari ini. Semenjak jejak energi emas nirwana memasuki tubuhnya, Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya saat ini benar-benar telah diperkuat dari luar dan dalam. Bahkan darah dan juga daging dari Lindong tampak telah diberi makan dengan kekuatan yang besar. Dan kekuatan Yuan yang mengalir di dalam batin Lindong sekarang juga tumbuh semakin kuat. Lindong bisa merasakan bahwa penguatan dari kekuatan Yuannya selama 3 hari yang singkat ini bisa dibandingkan dengan 10 kali lipat ketika melakukan pelatihan normal. Dan ini adalah sebuah angka yang sebenarnya sangat menakutkan, karena energi emas nirwana adalah sesuatu yang telah dibentuk dari energi nirwana yang paling murni, dan hanya sedikit saja dari energi emas itu bisa dibandingkan dengan pelatihan seorang biasa selama 1 hari penuh. Tapi sebenarnya yang membuat Lindong sangat terkejut saat ini bukan karena energi Yuannya yang melonjak dengan pesat, tapi ada hal lain yang membuat Lindong benar-benar sangat terkejut. Karena pada saat ini di dalam dantian Lindong ada Yuandan yang berwarna emas redup seukuran kepalan tangan. Yuandan itu sendiri perlahan berputar dan terus melahap energi Yuan yang besar dan kuat. Di atas Yuandan terdapat sebuah energi yang berwarna hijau, dan itu adalah aura naga surgawi. Karena sampai hari ini Lindong sebenarnya masih belum bisa menyerap sepenuhnya dari aura naga surgawi yang ditinggalkan oleh Raja Naga Kingxi. Dan yang bisa dilakukan oleh Lindong hanyalah mengendalikannya menggunakan pelatihan transformasi tubuh naga hijau. Maka hal itu secara bertahap akan membuat aura naga surgawi bergabung dengan tubuh Lindong. Sementara di bawah Yuandan dari Lindong ada sebuah cahaya keemasan yang telah mengalir, dan di sana ada riak energi misterius di dalam cahaya keemasan. Karena itu sebenarnya adalah energi roh Yuan yang telah diperoleh oleh Lindong setelah dia menelan roh Yuan dari Master Samsudin. Dan dari pengetahuan Lindong, energi emas nirwana yang dia serap kali ini sebenarnya sangat mirip dengan energi roh Yuan itu. Sampai detik ini Lindong tidak mengerti kegunaan
dari energi roh Yuan. Karena hal itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan pada level Lindong saat ini. Oleh karena itu, Lindong selalu menyimpan energi roh Yuan ini di dalam dantiannya sambil menunggu kekuatannya maju sehingga dia bisa mengendalikan sepenuhnya di masa depan nanti. Itu sebenarnya adalah rencana yang telah dipikirkan oleh Lindong. Tapi selama 3 hari dia melakukan penyerapan pada energi emas nirwana, dia pada saat ini menemukan fakta yang lain. Karena setiap kali Lindong menyerap sedikit energi emas nirwana, maka cahaya keemasan juga secara otomatis masuk ke dalam dantian Lindong yang kemudian bergabung dengan energi roh Yuan ini. Dan secara bertahap, energi roh Yuan juga semakin diperkuat dalam proses ini. Peristiwa itu benar-benar membuat Lindong terkejut, karena bagaimanapun juga energi roh Yuan ini adalah milik Master Samsudin. Meskipun Lindong percaya sepenuhnya bahwa dia telah mengikis semua kesadaran dari Master Samsudin, tapi hal ini masih membuat Lindong merasa tidak nyaman. Dan untung saja energi roh Yuan yang tumbuh semakin kuat tidak lepas dari kendali Lindong. Hanya cahaya kemasan yang setiap hari menjadi semakin terang dan bertambah terang saja. Yang awalnya roh Yuan itu terlihat redup seperti ilusi, pada saat ini benar-benar terlihat lebih nyata. Dan Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang luar biasa dari energi roh Yuan itu. Fluktuasi yang dirasakan oleh Lindong saat ini benar-benar berbeda dengan sebuah energi Yuan, karena Lindong bisa merasakan kekuatan yang sangat mematikan dari energi roh Yuan yang dia simpan di dalam dantiannya itu. Pikiran Lindong pada saat ini mengamati gugusan energi roh Yuan yang kemudian dia bergumam, "Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan olehmu." Karena pada saat ini di dalam tubuh Lindong juga terdapat batu jimat leluhur dan juga batu simbol pelahap yang selalu menjaga Lindong dari dalam. Bahkan di dalam dantian Lindong juga memiliki formasi alam semesta kuno. Maka Lindong sangat percaya bahwa energi roh Yuan dari Master Samsudin itu pasti tidak akan berbuat buruk di dalam tubuh Lindong. Waktu pun terus berjalan, dan ini adalah hari kelima. Selama 5 hari ini, pinggiran dari panggung pelatihan yang ada di atas Sungai Pil menjadi semakin ramai. Karena sekarang, sekelompok besar murid-murid dari Aula Sunyi telah berkumpul di tempat ini. Meskipun sebelumnya banyak dari mereka sedang melakukan pelatihan, tapi pada saat ini, mata mereka semua tertuju pada satu arah, yaitu tepat di mana Lindong melakukan pelatihan di dasar Sungai Pil. Tatapan mata mereka benar-benar dipenuhi dengan kejutan karena Lindong bisa bertahan selama 5 hari. Dan hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar. Para murid dari Aula Sunyi ini sangat sadar dengan apa yang diwakili dalam waktu 5 hari itu. Karena terakhir, salah satu dari 4 murid langsung senior yang berasal dari Aula Sunyi ini, yang bernama Fang Yun, hanya mampu bertahan selama 4 hari saja sebelum pada akhirnya dia keluar dari perendaman kepala Sungai Pil dengan tubuh yang berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Dan sekarang, apa yang dialami oleh Lindong sebenarnya telah memecahkan rekor dari senior Fang Yun. Hal itu membuat para murid ini berpikir bahwa keberanian dari Lindong dan juga kekuatannya dianggap lebih hebat dari senior Fang Yun. Para murid dari Aula Sunyi ini terlihat sangat senang karena pada akhirnya Aula Sunyi mereka menghasilkan orang lain yang begitu menakutkan. Apalagi orang yang menakutkan ini adalah murid yang baru saja bergabung dengan Aula Sunyi. Patua Chen-Chen dan juga Patua Wudong, mereka masih tidak bergerak dari atas Sungai Pil, dan mata mereka melihat serius ke pusaran air yang ada di bawahnya. Patua Wudong membelai janggutnya dan dia berkata dengan suara yang penuh kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan, bocah itu benar-benar mampu bertahan. Sementara Pak Tua Chen-Chen, dia juga tersenyum, yang kemudian dia juga mengatakan, bertahan selama 5 hari. Bocah ini bisa dianggap di atas rata-rata di antara murid-murid dari 4 aula ketika mendapatkan perendaman kepala di Sungai Pil. Dan tentu saja yang paling penting adalah saat ini Lindong
tidak menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar, meskipun dia sudah 5 hari ada di tempat itu. Dengan kata lain, Lindong masih bisa bertahan untuk melanjutkan penyerapannya. Dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Patwal Chen, dia pada saat ini bisa merasakan samar-samar aura yang tidak jelas di ujung pusaran air ini. Tiba-tiba saja Patwal Wudou berkata dengan lembut, "Sungai Pil ini benar-benar unik. Tekanan di bawah sana semakin lama akan semakin menakutkan. Dan beberapa hari terakhir itu benar-benar hal yang paling sulit untuk dilalui." Mendengar kata-kata itu, Patwal Chen pun tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Kita tunggu saja. Selama si kecil Lindong mampu bertahan selama 3 hari lagi, maka dia akan setara dengan gadis yang paling kuat di tempat ini, yaitu Ying Xiaoxiao." Patwal Wudou hanya bisa menganggukkan kepalanya. 3 hari mungkin waktu yang cukup singkat bagi orang-orang yang berada di tempat ini. Tapi bagi Lindong yang berada di dasar Sungai Pil, kemungkinan dia harus membayar harga yang cukup mahal. Apakah Lindong bisa bertahan atau tidak? Itu semua bergantung dengan kemampuannya sendiri. Dan ini adalah hari ke-7 Lindong berada di dasar Sungai Pil. Berita tentangnya langsung menyebar kemana-mana. Dan beberapa murid dari 3 aula lainnya yang mendengar berita ini, mereka pun langsung bergegas menuju aula sunyi. Dan hal ini dalam sekejap saja membuat panggung pelatihan di aula sunyi ini benar-benar menjadi ramai. Karena bagi murid-murid itu, seseorang yang bisa mengalami perendaman kepala di dalam Sungai Pil selama 7 hari itu sebenarnya adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa senior yang langka. Dan yang paling membuat hati mereka terguncang adalah pada saat ini mereka belum bisa melihat tanda-tanda Lindong akan segera keluar dari tempat itu. Ketika melihat situasi ini, banyak dari para murid-murid itu kemudian merasa bahwa Lindong mungkin bisa bertahan sampai hari ke-8, di mana hal itu hanya bisa dicapai oleh generasi muda terkuat di sekte Dao ini, yaitu Ying Xiaoxiao. Dan perbincangan mulai terjadi di antara murid-murid itu. Mungkinkah murid baru ini yang telah bergabung dengan aula sunyi sebenarnya memiliki bakat yang sama dengan kakak Ying Xiaoxiao? Orang baru yang telah menjadi juara dari Perang 100 Kaisaran benar-benar memenuhi reputasinya. Hari ke-8 pun tiba, sementara banyak orang sedang menunggu dengan tenang di tempat ini. Dan seluruh sekte Dao mulai benar-benar gempar, karena mereka sekarang telah menemukan fakta bahwa Lindong yang sampai hari ke-8 ini masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk keluar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya berapa hari lagi Lindong bisa bertahan di dalam Sungai Pil yang memiliki tekanan yang semakin mengerikan setiap harinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.